Rekreasi diambil dari bahasa Latin recrear, yang secara harfiah berarti membuat ulang. Rekreasi diartikan sebagai penyegaraan kembali jasmani dan rohani seseorang melalui aktivitas selain pekerjaan. Rekreasi dapat pula diartikan sebagai mencari hiburan, bersantai, atau bersenang-senang. Menurut KBBI, rekreasi adalah penyegaraan badan dan pikiran, sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan secara hiburan dan piknik. Kegiatan rekreasi bukanlah suatu pekerjaan rutin, serta tidak menuntut tanggung jawab. Rekreasi lebih merupakan keadaan santai yang benar-benar bersifat hiburan bagi seseorang atau kelompok. Meyer, Pratt, Bill, dan Sissons mendefinisikan rekreasi sebagai kegiatan atau pengalaman sukarela yang memberikan kepuasan dan kenikmatan pribadi dan dilakukan seseorang di waktu luangnya. Selain itu, mereka juga memaparkan 9 ciri-ciri dasar rekreasi, yaitu rekreasi merupakan kegiatan, bentuknya bisa beraneka ragam, rekreasi ditentukan oleh motivasi, rekreasi dilakukan secara rutin, rekreasi benar-benar sukarela, rekreasi dilakukan secara universal dan diperlakukan, rekreasi adalah serius dan berguna, rekreasi itu fleksibel, rekreasi merupakan hasil sampingan. Perubahan pola rekreasi terjadi pada masa remaja yang merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Perubahan pola ini ditandai dengan adanya perubahan pilihan kegiatan yang bertumpu pada aktivitas fisik ke pilihan kegiatan yang bertumpu pada aktivitas mental atau fisik. Misalnya, rekreasi tidak harus selalu berupa kegiatan piknik keluar kota, tetapi bisa saja hanya merupakan kumpul bersama dan mengobrol. Sejarah rekreasi, pandangan terhadap rekreasi telah banyak berubah. Pada awal Masehi, kegiatan rekreasi diwujudkan dalam pesta dan festival yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pada zaman pertengahan, rekreasi berupa kontes-kontes dan turnamen-turnamen yang diadakan oleh para kesatria. Pada zaman Renaissance, zaman ini berpengaruh terhadap munculnya minat baru dalam literatur dan karya-karya seni yang berasal dari kebudayaan Romawi dan Yunani. Tetapi, di daerah koloni Amerika, rekreasi tidak mendapatkan penghargaan yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa kemalasan identik dengan kejahatan, kelonggaran moral, dan kemunduran kepribadian. Namun, pada masa ini mulai muncul penghargaan terhadap nilai kerjasama yang ada dalam kegiatan rekreasi. Abad ke-20 membawa perubahan yang sangat drastis dalam rekreasi. Revolusi industri, kemakmuran, urbanisasi, dan perkembangan transportasi memberikan waktu dan kesempatan yang lebih banyak untuk bersenang-senang dan berekreasi. Bagi orang-orang zaman sekarang, rekreasi telah menjadi banyak bagian yang tidak terpisahkan dari hidup. Para orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rekreasi anak maupun remaja dan membimbing mereka supaya menggunakan waktu luangnya dengan bijaksana. Nilai-nilai rekreasi. Banyak nilai yang dapat diperoleh dari rekreasi. Ketegangan dapat dilepaskan dan energi yang ada dapat disalurkan dengan cara-cara yang tepat melalui berbagai kegiatan. Kemampuan individu dapat dibangun dan ditingkatkan. Remaja perlu belajar berelasi satu sama lain, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Kreativitas dapat ditingkatkan dan dibangun. Cara-cara baru untuk melakukan dapat diperkenalkan. Salah satu manfaat penting dari rekreasi adalah pembentukan karakter atau sifat manusia. Melalui program rekreasi yang tersusun dan terencana dengan baik, remaja dapat belajar untuk menikmati penggunaan waktu sebaik-baiknya. Beberapa nilai yang diperoleh melalui kegiatan rekreasi antara lain, kesempatan untuk berkumpul, interaksi yang hangat dan informal selama rekreasi dapat mempererat persaudaraan. Kedua, mempraktikkan nilai-nilai hidup, berbagai kegiatan memberikan pengalaman-pengalaman tentang cara hidup. Yang ketiga, menghidupkan energi supaya remaja dapat berhasil dalam belajar, perlu dipelihara keseimbangan antara belajar dan rekreasi. Prinsip-prinsip dalam rekreasi. Rekreasi dapat dilakukan pribadi maupun secara kelompok. Rekreasi pribadi adalah rekreasi yang dilakukan orang per orang, meskipun pelaksanaannya dapat pula meminta bantuan orang lain. Sedangkan rekreasi kelompok adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Dalam
Rekreasi kelompok ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Pemimpin. Mereka yang memimpin rekreasi perlu mengamati tujuan rekreasi. Jika rekreasi dianggap sebagai waktu untuk remaja untuk melelahkan diri, maka pengalaman belajar atau mengajar di sekolah yang berharga akan terbuang percuma. Pemimpin yang terlatih baik dengan yang mempersiapkan diri dengan baik, maka membantu mengembangkan kerjasama dan keadaan itu menambah kegembiraan kelompok. 2. Para peserta. Karena kegiatan-kegiatan rekreasi dipengaruhi oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka pendahuluan tentang sifat, kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta dapat membantu menentukan rekreasi apa yang paling cocok untuk tiap-tiap kelompok usia. 3. Program. Rencanakan kegiatan-kegiatan alternatif untuk cuaca buruk dengan mengingat ruangan yang tersedia. Kadang-kadang rekreasi yang dilangsungkan di dalam ruangan merupakan variasi yang menyenangkan. Itulah prinsip-prinsip rekreasi yang bisa saya sampaikan. Manfaat rekreasi. Kegiatan rekreasi sebaiknya tidak dilakukan dengan sembarangan. Ada manfaat atau kegunaan, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta jenis dan bentuk rekreasi yang perlu diperhatikan. Kegiatan rekreasi yang dapat dilakukan berdampak positif pada: yang pertama, kesehatan fisik; kedua, kesehatan mental; ketiga, perbaikan status sosial; keempat, evaluasi diri; dan kelima, dasar untuk rekreasi pada masa dewasa. Menurut Jono Sukamto, bentuk rekreasi yang dilakukan oleh remaja banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, antara lain: 1. Minat personal atau kesenangan individual. Dalam hal ini bergantung kesenangan pribadi yang bersangkutan. Biasanya orang tua memberi peluang untuk memilih pola rekreasi tambahan dan adanya kebutuhan saling menghargai. 2. Kesempatan untuk dapat terlibat dalam kegiatan yang diminati, kesenangan dan kepentingan. Dalam hal ini ada rasa senang dan bangga dapat bersama teman kelompok, merasa bebas mengungkapkan gagasan atau perasaan dan menetapkan pergaulan yang diatur bersama, rasa senang bila berhasil menyesuaikan diri secara serasi, dapat saling menghargai, dan dapat menyalurkan rasa tegang dengan menciptakan suasana humor dan suasana segar. 3. Perkembangan fisik. Dalam hal ini, bentuk fisik dan usia akan berpengaruh pada pemilihan pengembangan rekreasi. 4. Jenis kelamin. Dalam hal ini, mengaruhi pilihan bentuk rekreasi dan dapat terjadi perbedaan pilihan rekreasi antara laki-laki dan perempuan. 5. Tingkat kecerdasan. Dalam hal ini, daya kreasinya sesuai dengan sumber daya dirinya. 6. Pengaruh lingkungan. Dalam hal ini, ada batas-batas pola rekreasi yang disenangi sosial atau alam. Dipengaruhi oleh kebudayaan umum atau setempat, misalnya di pantai, yaitu memancing. Dan ada tidaknya fasilitas penunjang. 7. Status sosial ekonomi keluarga. Dalam hal ini, ada tolak ukur pemilihan rekreasi yang diselaraskan dengan statusnya, dan pemilihan lokasi dan kegiatan rekreasi juga dipengaruhi kemampuan ekonomi peserta. 8. Minat teman sebaya. Dalam hal ini, pola rekreasi disesuaikan dengan minat atau ide atau kemauan dari teman-teman sebaya. 9. Gengsi. Dalam hal ini, akan ada penilaian dan penghargaan yang tinggi dari orang lain, serta adanya benda, perilaku, dan fasilitas rekreasi yang digunakan. Rekreasi mencakup lebih dari sekedar permainan-permainan. Namun, rekreasi juga termasuk beberapa kegiatan ekspresif yang berlangsung dalam lingkungan dan langsung berkaitan dengan tema pelajaran, seperti bercerita, sketsa, drama, kesenian, dan pekerjaan tangan, serta bermacam-macam hobi. Bentuk rekreasi yang dapat dipilih oleh remaja ditegaskan langsung oleh Sukamto, antara lain: 1. Mengobrol atau berbincang yang dapat menyalurkan perasaan atau sebagai wadah penyalur keinginan. 2. Bersantai. 3. Pesta yang memungkinkan bagi siswa-siswi berkumpul dan bergaul. 4. Permainan dan olahraga. 5. Menyalurkan hobi, misalnya membaca, menulis, bernyanyi, dan lain-lain. 6. Menjelajah yang bertujuan untuk mencari pengalaman baru.
7. Melamun atau berangan-angan yang memungkinkan seseorang untuk mengenal dirinya sendiri lebih dalam. 8. Memainkan alat musik atau mendengarkan musik. 9. Membaca buku, majalah, komik, dan lain-lain yang dapat menambah wawasan. 10. Mengisi waktu luang atau menghilangkan rasa bosan dengan menonton film. 11. Mendengarkan siaran radio atau mendengarkan lagu dari pita kaset yang diputar. 12. Berkumpul bersama teman atau keluarga dengan menonton televisi, VCD atau DVD. 13. Mengunjungi tempat-tempat rekreasi yang diperuntukkan bagi kunjungan wisata. 14. Mengunjungi tempat perbelanjaan atau mall.